baik kakak semua karena sudah mulai banyak pertanyaan. Boleh nanti dipadatkan pertanyaannya. Saya sudah buatkan antriannya. Baik untuk Teh Alif ini barangkali namanya. Boleh dipersilakan Teh. Iya, ini bukan teh. Saya Ikhwan. Oh iya maaf. Siap, lanjut. Di sini gelap di rumahnya, jadi nggak kelihatan. Eh, Punten mau nanya ini, Kang. Ada tiga pertanyaannya. Jadi, Satu dulu aja, satu. Pilih satu. oke, satu ya. Jadi mungkin ini tentang RKAU, Kang. RKAU, Rencana Kontribusi Agak Unggulan, gitu. Jadi gini, Kang. Saya kan punya RKU ya, terkait dengan pendidikan ya. Dan saya pikir nih RKU-nya terlalu besar gitu ya. Dan rasanya sulit untuk mencapainya dengan apa kondisi finansial yang apa adanya gitu ya. Jadi saya tuh ada klien tuh membuat RKU dulu. RKU tuh pencapaian finansial gitu ya. Jadi kan kalau RKU tuh kan kita merencanakan tercapai di usia 60 ya. 60, 70 begitu ya. Nah, jadi mungkin di usia nanti kepala 4 kayak gitu, saya ingin mencapai RKU dulu dalam hal capaian finansial. Nah, jadi itu gimana Kang kira-kira? Oke, menarik, menarik banget nih. Nah, ini ada fondasi yang masih retak, ini harus diperbaiki segera nih. Tentang apa definisi tentang RKU itu. RKU itu sesuatu yang gede dan belum kita capai. Ya. RKU itu saat ini sama termasuk saya ya. Saat ini saya nggak punya modal uang untuk mencapai RKU saya. Sebagaimana kalian semua juga kayaknya kayak gitu. Saat ini kita tidak punya cukup ilmu untuk mencapai RKU kita. Semuanya. Saat ini kita tidak punya cukup aset jaringan untuk mencapai RKU kita. Semuanya kayak gitu. Lalu kita memasang RKU yang sangat tinggi. RKU tinggi itu di breakdown menjadi milestone. Nah, milestone itulah yang tadi Anda sebut. Jangan pakai RKU ya, saya bercanda aja. Bilang aja kontribusi biasa. Kontribusi biasa itu adalah tahapan-tahapan menuju RKU. Dan tidak bisa konsepnya, saya coba dulu yang biasa. Nanti setelah saya mampu, baru saya yang unggulan. Itu ibaratnya gini. Mau kemana? Saya belum tahu kemana. Tapi saya coba naik mobil ini dulu aja. Naik mobil ini 10 kilometer. Kilometer masih sama jalurnya. Coba aja, coba nggak apa-apa. Kalau nanti saya udah agak pede, nanti akan saya lebih spesifikkan. Coba lagi. Setelah Anda yakin punya modal, mau kemana sekarang? Ternyata bukan ke sini arahnya, ke tempat yang lain. Kalau kebetulan sama, beruntung gitu. Sifatnya beruntung. Kalau kebetulan sama. Kalau enggak, semua yang sudah Anda perjuangkan, yang awalnya itu cari modal untuk menuju RKU, karena RKU-nya nggak jelas, maka Anda mengarah ke sebuah jalan yang pada endingnya belum tentu menuju RKU. Maka sobat-sobat, konsepnya dibalik. RKU itu sesuatu yang belum kita miliki, termasuk seluruh modalnya. Tapi ditetapkan dulu. Untuk itulah kita membuat, nah, nukararia ya. Kita buat yang kayak gini, tujuannya untuk mengumpulkan seluruh modal intelektual, emosional, spiritual, fisik, uang, finansial, karir, mencapai RKU kita. Inilah yang disebut dengan kontribusi biasa, karir-karir sementara 30 tahun. Nah, itulah RKAU yang Anda bilang tadi, kontribusi biasa. 40 tahun kontribusi biasa, 50 tahun kontribusi biasa, 60 tahun kontribusi biasa. Tapi setiap kontribusi biasa ini adalah cicilan menuju kontribusi unggulan. Kalau kontribusi unggulan belum ada, itu nggak akan sampai ke ujung. Kata Eldaman memulai dari, ya betul, memulai dari akhir. Sama. Kalau konsep soal filosofi memulai dari akhir itu sama persis dengan Stephen Covey. Yang membedakan antara konsep kita dengan Stephen Covey hanya satu. Stephen Covey berimajinasinya di kuburan testimoni manusia. Kalau kita berimajinasi tentang yaumul hisab, bagaimana laporan di depan Allah, itu aja pembedanya. Tapi konsep kan namanya juga prinsip kalau kata Stephen Covey itu. Nggak bisa dibantah. Kalau dibantah Anda yang kalah gitu. Kita ngarang nih, so tahu atau ingin bermanuver, padahal itu prinsip. Itu nggak bisa. Orang itu melangkah harus tahu tujuan akhirnya, itu prinsip, benar nggak? Coba diimplementasikan ke semua hal. Saya kalau ingin misalnya Anda punya tanah 300 meter. 300 meter. Ini sederhana, 300 meter. Saya kalau bikin rumah 300 meter, halaman 50 meter, berarti 250 meter yang saya bangun, butuh berapa tuh? Butuh 2M. Saya nggak punya deh kalau 2M.
Saya akan ini dulu aja. Saya masih cuman punya 200 juta. Saya nyicil beli barang dulu aja deh. Saya belum berani menentukan model rumahnya, oke? Saya belum berani menentukan model market rumahnya. Gambaran akhir itu saya belum berani. Kenapa? Saya punya uang cuma 200 juta. Saya belanja aja barang-barang yang ada. Belanja terus belanja dan kesampaian Anda ternyata punya 2M. Yang Anda belanjakan itu benar nggak untuk mencapai mimpi Anda? Bisa jadi salah loh. Ketika Anda bikin market, ternyata setelah saya bikin marketnya karena saya punya kemampuan, yang sudah saya belanjakan ini, ternyata ini bukan modal yang tepat, bukan barang-barang yang tepat untuk membentuk rumah impian saya. Ternyata ini rumah impian orang, rumah impian saya bahan-bahannya berbeda dengan saya kumpulkan selama ini. Kenapa enggak sejak awal Anda punya 100.000 rupiah, bermimpi rumah yang besar, setelah itu Anda kejar uangnya, tapi Anda sudah punya bayangan rumah impian Anda seperti apa. Setiap kali Anda punya uang, Anda belanja cicilan bahan bangunan yang sesuai dengan rumah impian itu. Kira-kira seperti itulah mencicil karir, kuliah, kursus, lalu juga capaian-capaian finansial menuju RKU yang sekarang ini sudah tergambarkan tapi belum kita miliki semua resource-nya. Kebayang ya? Bahkan saya mengatakan gini nih, kalau ada RKU yang membuat Anda hari ini bergetar lututnya, bergetar hati kalian ini, jantung kalian bergetar, lutut kita rontok nih, gemeteran, dan membuat kita mikir kayak gini, kayaknya gede banget ya RKU-nya ya, mungkin nggak ya? Kalau Anda mikir kayak gitu berarti RKU-nya benar. Sekali lagi, kalau Anda merasa RKU-nya gede sekali, ini bisa nggak ya? Berarti RKU-nya benar. Kalau Anda mikir kayak gini, saya punya RKU, gampang lah di tangan, paling juga 5 tahun 10 tahun ke depan ini tercapai. Nah, itu bukan RKU. Itu RKAU gitu. Gitu ya, silakan yang lain.